Film dibuka dengan memperlihatkan suasana dinginnya wilayah Kutub Utara, yang mana di tengah-tengah padang salju ini terdapat sebuah penjara bagi para tahanan kelas kakap. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah seorang tahanan di sini bernama Edgin, sebut saja dia John, bersama rekan wanitanya yang bernama Holga. Diketahui hari ini merupakan hari di mana mereka akan bersaksi dalam sebuah sidang untuk memutuskan apakah mereka akan dijatuhi hukuman lebih lama di sana atau dibebaskan. Tampak si John mulai menceritakan awal mula kenapa ia bisa menjadi tahanan tepat di hadapan beberapa hakim, di mana saat itu sekitar 20 tahun yang lalu John bergabung dengan sebuah kelompok bernama Harpers dengan mengucap janji sumpahnya untuk menjadi kesatria demi membuat perdamaian di seluruh wilayah. Dalam menjalani hari-harinya sebagai kesatria, John selalu berhasil menangkap dan memenjarakan para penjahat. Akan tetapi karena pekerjaannya ini merupakan pekerjaan sukarela alias tanpa digaji, lambat laun John pun merasa jika pekerjaannya ini tidak akan memberikan kehidupan yang layak pada istri dan anak yang sangat ia cintai. Sampai suatu hari saat John ditugaskan untuk menangkap seorang penyihir merah di tempat persembunyiannya, di sini John mencuri beberapa batang emas tanpa tahu kalau emas tersebut ternyata sudah ditandai menggunakan sihir oleh si penyihir iblis merah itu sendiri. Dan siapa sangka akibat dari perbuatannya itu, keluarga kecilnya pun harus menanggung resikonya, di mana penyihir merah yang dia tangkap sebelumnya berhasil meloloskan diri dan pergi ke tempat tinggal John untuk mengambil emasnya kembali dan menghabisi nyawa istrinya. Namun beruntung saat itu sang istri masih sempat menyembunyikan putri kecilnya di dalam laci rahasia. Semenjak kejadian tersebut, hidup John pun terasa sangat hampa tanpa keberadaan orang yang ia cintai. John sangat menyesali perbuatannya dan ia juga memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai seorang kesatria Harpers. Berminggu-minggu setelah kemetongan istrinya, tampak John saat ini hidup layaknya orang frustasi tak punya arah tujuan sambil membawa anaknya kemana-mana. Sampai suatu hari saat sedang mabuk balok, secara tak sengaja John bertemu dengan seorang wanita dari suku barbar bernama Holga yang merasa kasihan melihat John, terlebih kepada anaknya yang masih belita. Dan olehnya itu, Holga pun memutuskan untuk membantu John dalam merawat sang bayi. Singkat waktu, Holga dengan cepat mampu mengakrabkan dirinya ke anak John yang bernama Kira. Namun tak lama, John dan Holga mulai kehabisan uang dan tabungan, yang membuat mereka terpaksa memutuskan untuk melakukan aksi pencurian demi bisa melanjutkan hidup. Tetapi meskipun begitu, mereka berdua memiliki prinsip hanya akan mencuri dari orang yang tak merasakan dampaknya. Dengan artian, John dan Holga akan mencuri harta milik orang kaya tanpa melukai siapapun. Seperti itu kayaknya ya. Seiring berjalannya waktu, aksi pencurian John sukses besar, yang kemudian Holga dan John menghadiahkan Kira sebuah kalung sakti yang dapat membuatnya menghilang. Kemudian untuk memperlancar aksinya, mereka pun merekrut seorang penipu bernama Forge dan seorang penyihir muda bernama Simon. Pada suatu malam, tiba-tiba Forge membawa seorang wanita penyihir bernama Sofina yang memiliki rencana akan melakukan pencurian di sebuah gudang barang ajaib milik kelompok Harpers. Awalnya John menolak karena itu terlalu berbahaya dan beresiko. Namun Forge terus berusaha meyakinkan John untuk pergi dengan iming-iming di dalam gudang tersebut ada sebuah relik kuno bernama tablet kebangkitan dengan kekuatan yang mampu menghidupkan orang yang telah metong. Mendengar hal tersebut, John sebagai ketua kelompok akhirnya langsung setuju. Ya tentu saja dengan harapan ia bisa kembali menghidupkan almarhum istri tercintanya. Kemudian sebelum berangkat, John lalu minta Kira untuk tidak bergabung dalam aksi pencurian kali ini dengan alasan tidak ingin membahayakan nyawa anaknya, mengingat tempat ini adalah milik kelompok Harpers. Singkat cerita, sesampainya mereka di gudang, tampak John dengan mudah bisa membuka pintu tersebut, sebab ia dulunya juga merupakan mantan kelompok Harpers itu sendiri. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan tablet kebangkitan, Sofina justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri tanduk ajaib dan mengurung John beserta Holga di dalam sihir penghancur minyak. Lalu di saat-saat terakhirnya sebelum tertangkap, John kemudian memberi amanah kepada Forge untuk membawa tablet kebangkitan dan menjaga Kira tetap di sisinya agar ia tetap aman. Setelah mengakhiri cerita panjang mengapa mereka bisa tertangkap, mereka berdua kemudian memanfaatkan satu hakim yang baru tiba untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Dan kisah petualangan mereka berdua pun dimulai dari sini.
Setelah berhasil kabur dari penjara, John dan Holga lalu bergegas pergi ke tempat tinggal lama mereka yang berada di wilayah selatan untuk mengunjungi Kira. Akan tetapi sesampainya di sana, sayangnya mereka tidak mendapati seorang pun di sana dan justru mendapatkan sebuah kabar kalau Forge saat ini telah dinobatkan sebagai seorang raja. Dan usut punya usut, raja yang sebelumnya memimpin secara tiba-tiba tak sadarkan diri secara misterius. Tak mau berlama-lama, John dan Holga langsung mengunjungi kerajaan lalu bertemu dengan Kira yang kini tampak sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Namun anehnya, kedatangan John di sini tidaklah disambut terlalu baik oleh Kira, di mana ia justru lebih dulu berlari ke arah Holga lalu memeluknya. Kemudian Kira mengajak mereka menemui Forge yang selama ini telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Kira sudah menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Di momen ini, John dan Holga benar-benar terkejut ketika ia melihat Forge yang telah benar-benar berhasil menjadi raja meskipun tidak memiliki garis keturunan. Namun yang lebih mengejutkan lagi ketika mereka mengetahui kalau Sopina ternyata saat ini menjadi penasehat pribadinya. Mengingat Sopina ini adalah penyihir yang dulu membuat mereka berdua tertangkap. Tapi dari semua cerita itu, fakta yang paling menyakitkan bagi John adalah selama ia mendekam di penjara, Forge berhasil menghasut Kira dengan menceritakan hal-hal buruk mengenai John kepadanya. Forge juga mengatakan kalau John tidak pernah peduli dengan Kira karena dia hanya mementingkan kekayaan. Kemudian John meminta tablet kebangkitan untuk membuktikan kepada Kira bahwa semua yang ia lakukan adalah untuknya. Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Forge dan langsung memerintahkan Sopina untuk menangkap kedua orang ini. Sesaat sebelum dieksekusi, Holga berhasil menghajar para pengawal dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah berhasil kabur, John sebagai ahli rencana, ya meskipun kadang-kadang jadi wacana, lalu menyusun strategi demi bisa mendapatkan tablet kebangkitan dan kembali memperoleh kepercayaan anaknya. Tapi mula-mula dia membutuhkan sebuah tim untuk melancarkan aksinya. Dan orang pertama yang John dan Holga datangi adalah Simon, si penyihir muda yang dulu pernah ikut dalam kelompok mencurinya. Dan kebetulan saat ini Simon sedang membuat aksi pertunjukan yang sengaja ia selenggarakan untuk lagi-lagi melakukan aksinya, yaitu mencuri berbagai barang berharga milik para penonton yang hadir. Namun aksi yang dilakukannya berhasil diketahui hingga membuat dirinya hampir terkena amukan massa. Tapi beruntung ia berhasil lolos dan segera dibawa kabur oleh John dan Holga. Di tengah perjalanan, Simon menceritakan kalau dulu Forge dan Sophia hampir menghabisinya, dan ia juga mengetahui jika agenda pencurian tersebut sebenarnya memang juga ditujukan untuk menjebak mereka bertiga. Oleh sebab itu, Simon pun bersedia mengikuti rencana John sebagai upaya untuk membalaskan dendamnya. Namun di sini, John kembali menjelaskan kalau ini bukanlah perihal yang mudah, dan olehnya itu mereka masih membutuhkan seseorang untuk menjalankan rencananya sebagai mata-mata yang handal. Nah, kebetulan di sini Simon mengenal seorang druid yang bisa membantu mereka. Dia bernama Doric, seorang manusia dari suku druid yang mampu mengubah dirinya menjadi hewan apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Doric sendiri bersedia menjadi bagian dari tim John karena dia juga memiliki dendam yang sama kepada Forge, di mana semenjak Forge menduduki tahta, ia dengan tega terus-terusan menghancurkan lingkungan tempat tinggal Doric dan menebangi hutan sesuka hatinya. Doric merasa emosi dan tidak terima jika tempat tinggal orang-orang yang sudah membesarkannya harus hancur di tangan raja yang kurang ajar. Di sisi lain, diam-diam Sopina didatangi oleh pemimpinnya, di mana pada momen ini juga terungkap sebuah fakta bahwa Sopina sendiri ternyata merupakan seorang penyihir merah. Yah, bisa dibilang makhluk sejenis iblis lah ini. Di sini ia mendapat perintah dari pemimpinnya untuk terus-terusan menghasut Forge, dan terkuak juga kalau dulu dirinya ditugaskan untuk memanfaatkan John bersama kelompoknya guna melakukan pencurian ke gudang kelompok Harpers demi mendapatkan tanduk ajaib dengan alibi ada tablet kebangkitan. Adapun tanduk ajaib
ajaib itu sendiri merupakan sebuah benda sakti yang mampu mengubah seseorang menjadi penyihir berkekuatan iblis dan mengikuti perintah pemimpinnya. Jadi dulu saat para penyihir merah sedang melakukan ritual dan mengubah semua orang di kota menjadi mayat hidup, para helpers berhasil menghentikan mereka dan menangkap semua penyihir merah serta mengunci tanduk ajaib mereka di dalam gudang. Semenjak saat itu juga keberadaan penyihir merah terus diburu karena telah menjadi ancaman bagi dunia. Nah, tujuan Sopina bersedia mengikuti Forge hingga saat ini meskipun ia muak dengan semua tingkahnya karena Sopina dipercaya oleh pimpinannya untuk mengubah semua orang yang akan menghadiri pertandingan bernama Haisan yang sedang diadakan oleh Forge. Haisan sendiri merupakan pertandingan yang sengaja diadakan oleh Forge setelah ia berhasil menjabat sebagai raja. Pertandingan ini memaksa setiap tim untuk menghadapi makhluk dan berbagai jebakan berbahaya serta mematikan. Yang tentu saja pertandingan tersebut akan memancing seluruh warga kota untuk hadir pada pertandingan besar tersebut. Bahkan tidak sedikit para bangsawan dari berbagai negara mempertaruhkan semua harta mereka demi memeriahkan pertandingan ini. Dan semua harta taruhan tersebut dikumpulkan dalam satu tempat oleh Forge dengan keamanan yang sangat ketat menggunakan sihir kuat milik Sopina. Tanpa mereka sadari, ternyata di sana sudah ada Dorik yang menjelma menjadi seekor lalat, di mana tugas pertamanya yaitu menyelinap ke dalam ruang harta untuk melihat seperti apa keamanan yang dibuat oleh Sopina. Akan tetapi, keberadaan Dorik tidak bertahan lama karena Sopina berhasil mengetahui keberadaannya dan mengutus semua penjaga untuk menangkapnya. Syukurnya Dorik berhasil kabur dari kejar-kejaran penjaga, lalu keluar dari wilayah kerajaan. Mengetahui sihir kuat yang mengunci ruangan penyimpanan itu, Simon pun mengatakan kalau pintu itu mustahil dibuka karena hanya bisa terbuka oleh satu benda kuno yang telah lama menghilang, yaitu helm penguat sihir. Simon yang hampir putus asa dengan kekuatan sihir milik Sopina, lalu memiliki ide untuk menggunakan helm penguat sihir. Dan sungguh kebetulan helm tersebut pernah digunakan oleh suku barbar yang merupakan suku Holga berasal untuk melakukan peperangan. Akan tetapi Holga sendiri tidak tahu di mana keberadaan helm itu saat ini. Jadi John pun berinisiatif akan pergi ke makam tempat para mayat pejuang dan suku barbar yang sudah gugur untuk mendapatkan informasi mengenai helm tersebut menggunakan sihir kebangkitan milik Simon. Sebelum sampai ke makam, Holga meminta restu dari teman-teman agar lebih dulu mengunjungi pria dari suku kurcaci yang pernah ia cintai. Akan tetapi sesampainya di sana, hati Holga menjadi begitu tersakiti setelah melihat pria tersebut ternyata sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang juga berasal dari suku barbar. Karena tidak mau berlama-lama di sana, akhirnya Holga pun memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan membawa sebuah tongkat yang pernah ia berikan kepada pria tersebut. Malam hari setibanya mereka di pemakaman suku barbar, Simon kembali memberitahukan John kalau sihir kebangkitannya ini hanya bertahan sementara, di mana mereka hanya bisa mengajukan 5 pertanyaan ke mayat, lalu mayat itu akan kembali metong. Satu persatu dari setiap kuburan mulai John gali dan ia tanyai perihal helm sihir, di mana dari semua mayat tersebut John pun mendapat informasi yang merujuk jika helm sihir kini dipegang oleh seorang pria bernama Seng, yaitu seorang penjelajah yang berhasil selamat dari tragedi penyihir merah. Dan tak berlama-lama mereka pun langsung pergi mencari pria yang dimaksud. Singkat waktu, John and the gang akhirnya sampai di tempat Seng berada, di mana mereka langsung menghampiri pria tersebut dan memberitahukan apa tujuannya, yaitu ingin mendapatkan helm sihir demi bisa mengalahkan Sopina, si penyihir merah, dan melengsarkan Forge dari tahtanya. Mendengar niat baik dari John, Seng pun dengan baik hati akan memandu mereka mendapatkan helm sihir, dengan syarat John sebelumnya harus membuat sumpah janji untuk membagikan harta taruhan dari pertandingan Haisan jika ia berhasil mengalahkan Sopina dan Forge. Setelah itu, Seng pun langsung menggiring mereka ke sebuah jalur rahasia di tengah hutan dan masuk melalui sebuah lubang menuju lokasi tempat helm sihir disembunyikan. Jika diperhatikan baik-baik, tempat ini seperti halnya neraka bagian bawah dan tentu akan berbahaya bagi orang-orang awam karena banyaknya makhluk-makhluk aneh seperti pemakan otak dan jalanan yang tidak bisa dilalui oleh sembarang orang sebab memiliki berbagai jebakan yang memetongkan. Namun semua itu berhasil mereka lalui setelah Simon baru menyadari kalau Holga ternyata membawa sebuah tongkat sihir pembuka portal yang dimiliki oleh penyihir zaman dulu.
Setelah berhasil melewati semua rintangan, akhirnya mereka tiba di tempat Zeng menyimpan helm penguat sihir. Akan tetapi, momen keberhasilan mereka bersamaan dengan datangnya para iblis penyihir merah utusan Sofina. Dan tak membuang waktu, mereka pun langsung melakukan penyerangan guna merebut helm tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, perjuangan mereka harus lebih keras lagi sebab seekor naga gemoy penjaga tempat itu tiba-tiba tersadar dari tidur panjangnya. Sampai akhirnya John and the Gang yang sudah benar-benar terdesak di jalan buntu tiba-tiba menemukan sebuah cara untuk bisa melarikan diri dari naga tersebut serta keluar dari tempat ini. Dimana pertama-tama Holga sengaja membuat naga itu emosi dengan menghajarnya sampai ruangan terpenuhi air. Yang selanjutnya John lalu merintahkan Simon untuk mengeluarkan sihir apinya guna meledakkan tempat itu dengan memanfaatkan semburan naga yang begitu emosi. Setelah berhasil kabur, di sini Zeng memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya dan menitipkan helm sihir kepada John. Kini helm sihir sudah berada di tangan mereka dan Simon pun kemudian ditugaskan untuk menguasai helm tersebut. Akan tetapi setelah dipakai, ia langsung berada di alam bawah sadarnya, di mana Simon bertemu dengan seorang penyihir tua yang memperingatkannya kalau kekuatannya saat ini masih jauh di bawah dan tidak mampu untuk menahan kekuatan dari helm sihir. Hingga si penyihir itu kemudian menghempaskan Simon untuk melepaskan helm tersebut. Sampai di malam hari, Simon masih belum bisa mengendalikan kekuatan helm sihir, tapi John memintanya untuk tidak menyerah sebab dirinya juga sudah bertekad kuat akan mendapatkan tablet kebangkitan dan menyelamatkan Kira dari genggaman Force dan Sofina bagaimanapun caranya, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya. Perkataan John barusan membuat Holga baru teringat dengan kehadiran para bangsawan yang akan mempertaruhkan harta mereka di pertandingan Haisan. Holga pun memiliki rencana akan menggunakan tongkat portal untuk menyelinap masuk ke dalam ruang harta dengan memanfaatkan harta milik dari salah seorang bangsawan, yaitu membuka portalnya dari dalam dan masuk melalui portal tersebut untuk mengambil tablet kebangkitan. Lalu keesokan paginya, John tampak membeli sebuah lukisan untuk menjadikannya sebagai sebuah portal penghubung dan memasukkannya ke dalam gerobak milik salah seorang bangsawan. Kemudian dengan memanfaatkan perubahan wujud Doric, rencana ini pun berjalan sukses untuk sementara. Kini tibalah kita di hari pertandingan Haisan. Tampak Force menyambut meriah jutaan penonton dan para bangsawan yang sudah mempertaruhkan harta mereka. Pertandingan yang menjadi hal baru ini membuat semua orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikannya. Sayangnya, keamanan kerajaan yang diperketat juga membuat John and the Gang kesulitan untuk menyelinap masuk. Kacaunya lagi, portal dari lukisan yang menjadi satu-satunya jalan masuk mereka tidak sengaja terjatuh dan tertutup oleh lantai beton. Alhasil, karena tidak ada pilihan lain, John dan Holga pun memanfaatkan sihir Simon guna mengalihkan perhatian para penjaga untuk bisa masuk ke dalam istana. Sementara Doric terus berusaha mengikis beton untuk bisa dilaluinya. Sementara John sendiri akan menjemput putrinya yaitu Kira untuk membawanya kabur. Akan tetapi saat John bertemu dengan Kira, dirinya justru harus berhadapan dengan Sofina yang ternyata sedang menyamar menjadi putrinya dan langsung menangkap John. Sementara Simon sendiri dalam posisi tertekannya, ia mencoba kembali menguasai helm sihir dan berhasil mengendalikan helm tersebut hingga mengeluarkan kekuatan super powernya. Saat Simon dan Holga berhasil masuk ke ruang harta, sayangnya di dalam sana Simon sama sekali tidak menemukan apa-apa dan ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Sofina untuk memancing kedatangan mereka semua. Sementara di sisi lain, Doric yang kini sudah berada di ruang harta sesungguhnya baru mengetahui kalau Forge berencana mencuri semua harta taruhan untuk dirinya sendiri dan pergi meninggalkan kerajaan. Tapi karena tidak fokus, sayangnya di sini Doric juga harus berakhir dengan tertangkap oleh para penjaga di sana.
John yang tidak ingin menyerah begitu saja, tiba-tiba memiliki sebuah ide gila di mana ia mengajukan dirinya bersama kawan-kawan untuk berpartisipasi menjadi tim peserta dalam pertandingan Hesan. Forge dan Sofina yang berpikir kalau nasib mereka tidak akan selamat dari pertandingan brutal tersebut pun mengiyakan kemauan John dan langsung menaruh mereka di garis start arena. Dalam pertandingan Hesan, Sofina sudah memasangkan sebuah gelang segel ke semua peserta, termasuk pada Dorik dan Simon agar mereka tidak bisa menggunakan sihir apapun. Jadi mau tidak mau, mereka harus berupaya sekuat tenaga untuk melewati labirin yang terus bergerak dan menghindari berbagai jebakan serta hewan buas yang mengejar mereka. Di samping itu, sesuai dengan kesepakatan awal mereka, Forge yang sudah berhasil mendapatkan harta taruhan milik para bangsawan meminta izin untuk pamit undur diri dari kerajaan ini sambil membawa Kira bersamanya. Sementara Sofina tetap pada tujuan awalnya, yaitu ingin merubah semua manusia menjadi pengikut dari pemimpinnya. Balik ke arena, tampak dalam labirin saat Dorik dan Holga hampir terjebak di dalam lilin panas. Tanpa sengaja, gelang di tangan Dorik berhasil terlepas. Nah, dari sini, Dorik seketika memiliki rencana akan memanfaatkan lilin tersebut untuk bisa keluar dari labirin ini. Di mana pertama-tama Dorik meminta teman-teman untuk bersiap melompat ke dalam lilin saat labirin menariknya ke bawah. Kemudian dengan memanfaatkan perubahan wujudnya sepersekian detik, Dorik pun berhasil keluar dan segera menyelamatkan mereka semua dari sana. Setelah berhasil selamat, Dorik kemudian mengantar rekan-rekannya menuju kapal milik Forge yang sedang memuat harta taruhan dan menghajar para penjaga di sana. Tak lama setelah itu, Forge bersama Kira datang dan begitu terkejut setelah mengetahui kalau John dan kawan-kawan bisa selamat dari pertandingan yang ia buat dan kini sudah berada di kapal miliknya. Kemudian dengan tablet kebangkitan yang kini berada di tangannya, John akhirnya berhasil meyakinkan Kira kalau semua perkataan Forge selama ini adalah bohong. Dia hanya ingin memiliki Kira dan memisahkannya dari John. John juga menambahkan kalau aksi pencurian yang dulu ia lakukan adalah untuk mendapatkan tablet tersebut demi bisa menghidupkan kembali mendiang istri sekaligus ibu dari Kira. Menyadari kebusukannya sudah terungkap, Forge lalu mengancam akan menghabisi Kira jika ia tidak mengembalikan semua harta curiannya. Tapi untungnya Holga berhasil menyelamatkan Kira dan segera kabur menggunakan kapal. Keberhasilan John dalam mendapatkan kembali Kira dan tablet kebangkitan ternyata bukanlah akhir dari segalanya, karena secara tiba-tiba mereka baru menyadari bahwa adanya pertandingan Heisen ternyata merupakan rencana dari Sofina yang ingin menjadikan semua penduduk kota yang menonton menjadi pengikut dari pemimpinnya. Yang dengan itu, John dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat pertandingan dan kemudian memancing semua penonton agar keluar dari sana menggunakan harta taruhan yang Simon sudah hubungkan di atas balon udara. Menyadari rencananya telah digagalkan oleh kelompok John, Sofina yang belum menyelesaikan ritualnya dengan emosi langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan sihirnya. Hingga pada akhirnya, Sofina yang mulai merasa tertekan pun berencana mengeluarkan jurus andalannya, yakni sihir penghenti waktu untuk mengakhiri serangannya. Namun semua itu berhasil digagalkan oleh Kira yang dengan kekuatan kalung menghilangnya, dirinya berhasil memasangkan gelang segel ke tangan Sofina. Hingga Sofina pun langsung diselesaikan oleh Dorik dengan cara ditumbuk-tumbuk. Akan tetapi, di tengah kemenangan mereka itu, sayangnya salah satu pisau yang Sofina lemparkan ternyata berhasil menusuk jantung Holga dan membuatnya harus meregang nyawa. Pada akhirnya, John yang saat itu mengingat masa-masa indah mereka, akhirnya membuat sebuah keputusan berat, di mana ia pun menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan Holga kembali. Di sini, John akhirnya bisa mengikhlaskan semua kenangan lamanya bersama mendiang istri dan memutuskan untuk membuat kenangan indah baru bersama Holga yang sudah Kira anggap sebagai
sebagai sosok ibu baginya. Setelah berhasil menghabisi Sofina, kekuatan sihir yang diderita oleh raja sebelumnya pun seketika langsung lenyap dan membuat beliau kembali menduduki tahtanya. Dan berkat keberhasilan Jon and the Gang, raja pun menobatkan mereka berlima sebagai pahlawan dari negeri Neverwinter. Dan film pun berakhir.